Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen PTI akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem aplikasi manajemen proyek berbasis web. Studi kasus PT Swadaya Graha. Nah, kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Zida Mirza Mansur. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya ada Dimas Aji Prasetyo, dia dari Teknik Informatika juga. Terus ada Aditya Anwar Maulana, dia dari Teknik Informatika. Terus ada Mulyana dari Teknik Informatika. Terus ada Jaya Sasmita, Teknik Informatika, dan juga Anas Firdaus dari Teknik Informatika. Langsung saja kita masuk ke materi. PT Swadaya Graha atau Semen Indonesia Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa konstruksi. Proses manajemen proyek dibagi dalam 5 tahap, yaitu inisiasi, perancangan, eksekusi, pengawasan, dan penutupan, di mana masing-masing tahap memiliki keterkaitan. Nah, pada tahap inisiasi dan perancangan, seorang manajemen proyek di PT Swadaya Graha bertanggung jawab dalam melakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan kegiatan, merencanakan anggaran biaya, memperkirakan durasi proyek, sehingga menentukan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Pada tahap eksekusi, seorang manajer proyek menjalankan setiap aktivitas yang sudah didefinisikan pada tahap inisiasi dan perancangan. Proses implementasi proyek disesuaikan dengan rencana yang dibuat, mulai dari susunan kegiatan, anggaran biaya, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Sedangkan tahap pengawasan berfungsi untuk meninjau kembali proses yang telah berjalan dan mengevaluasi rencana yang ada sebagai bentuk pengawasan. Sistem pelaporan menggunakan berbagai macam template dokumen elektronik yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan. Nah, kita langsung masuk ke metode. Jalur kritis atau critical path adalah sebuah rangkaian aktivitas dari sebuah proyek yang tidak bisa ditunda waktu pelaksanaannya dan menunjukkan hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. CPM adalah teknik dalam menganalisa jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas pada saat menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total pengerjaan proyek serta menentukan jalur kritis yang terdapat pada suatu proyek. CPM terdiri berupa algoritma berbasis matematika untuk menghitung penjadwalan sekelompok aktivitas proyek tertentu. Nah, contoh CPM yaitu seperti ini. Terdapat 2 tahap penghitungan CPM untuk menentukan jalur kritis, yaitu hitungan maju dan hitungan mundur. Nah, yang pertama yaitu hitungan maju atau forward pass, dimulai dari start menuju finish. Untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan EF dan waktu tercepat terjadinya kegiatan atau ES. Bagian A, waktu tercepat terjadinya kegiatan ES didapatkan dengan rumus ES dalam kurung J sama dengan max dalam kurung EF kurung dalam kurung I. Yang B, suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya telah selesai. Waktu selesai paling awal suatu kegiatan EF sama dengan waktu mulai paling awal atau ES. ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang
mendahulunya. Yang kedua ada hitungan mundur atau backward pass. Dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LF dan waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LS. Bagian A, waktu selesai paling akhir suatu kegiatan atau LF adalah waktu mulai minimum paling akhir dari kegiatan setelahnya. Bagian B, waktu mulai paling akhir suatu kegiatan atau LS sama dengan waktu selesai paling akhir atau LF dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan atau DUR. Nah, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan pada penelitian ini diawali dengan elitisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak, identifikasi aktor yang terlibat dalam sistem, pendefisian daftar spesifikasi kebutuhan yang nantinya selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan pada penelitian ini diawali dengan elisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak, identifikasi aktor yang terlibat dalam sistem, pendefisian daftar spesifikasi kebutuhan yang nantinya ditranslasikan ke dalam diagram use case. Tahap ini dilakukan untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh sistem. Dalam sistem aplikasi manajemen proyek terdapat 4 aktor, yaitu GUES, administrator, director, dan manajemen proyek. Kebutuhan dibuat berdasarkan dokumen laporan proyek perusahaan serta diintegrasikan dengan algoritma CPM untuk tahap perencanaan proyek. Untuk mengetahui deskripsi aktor lebih jelas dapat dilihat dalam tabel yang berikut ini ya. Yang pertama yaitu GUES, deskripsi penggunaan yang dapat melihat halaman awal sistem atau halaman login dan melakukan proses autentikasi login ke sistem. Yang kedua ada administrator. Deskripsinya pengguna yang memiliki otorisasi untuk dapat mengakses sebagian besar fitur aplikasi. Selanjutnya director, pengguna yang memiliki otorisasi untuk dapat melihat informasi mengenai laporan proyek dan melihat notifikasi adanya revisi anggaran pada proyek. Dan yang terakhir yaitu manajemen proyek, pengguna yang memiliki otorisasi untuk dapat pengelolaan proyek yang dimilikinya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dimas Haji Prasetyo, kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Jida. Nah, di sini ada use case diagram yang di dalamnya terdapat GUES, administrator, ada direktur dan manajer proyek. Kemudian di dalamnya ada login, menambahkan rencana kegiatan proyek, melihat susunan kegiatan proyek, menambahkan progres proyek, kemudian menambah anggaran material, menambah pengadaan material, kemudian menambah isu tiket material, menambah revisi anggaran proyek, melihat dashboard, dan yang terakhir melihat informasi umum lapangan proyek. Kemudian masuk ke dalam perancangan. Perancangan perangkat lunak memuat hasil rancangan dari sistem yang dikembangkan, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pembuatan perangkat lunak.
Perancangan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dibuat. Proses perancangan perangkat lunak pada penelitian ini terdiri dari pembuatan sekuensi diagram, pembentukan kelas diagram, perancangan algoritma, dan perancangan basis data dan perancangan antarmuka. Kemudian perancangan sequence diagram. Nah, di sini pengertian yaitu diagram yang memperhatikan atau menampilkan hubungan interaksi antar objek di dalamnya sistem yang disusun berdasarkan urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut meliputi aktor, display, dan berupa pesan atau message. Kemudian yang kedua ada perancangan kelas diagram. Kelas diagram mempresentasikan struktur dari sistem dengan cara mendeskripsikan beberapa kelas yang ada dibangun pada sistem. Masing-masing kelas memiliki atribut operasi atau metode. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dijelaskan oleh Saudara Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang perancangan data model. Dalam presentasi ini, kami sudah membuat bagan tentang perancangan data model yang terdiri dari R. Revisi anggaran, T. Revisi anggaran, T. Progres proyek, T. Anggaran material, R. Proyek, kegiatan pendahulu, T. Rencana kegiatan, T. Isu tiket material, dan T. Pengadaan material. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan algoritma, yang dimana di sini mempunyai pseudokode. Yang pertama dimulai dengan mulai, lalu menghitung jumlah rencana kegiatan yang ada pada database, menghitung jumlah dari hasil perhitungan fungsi let finish. Jika jumlah rencana kegiatan dan jumlah data let finish sama, dilanjutkan dengan jika nilai early start dan late start sama. Lalu jika terdapat pada hari libur pada proyek tersebut, dan dilanjutkan dengan menghitung tanggal early start masing-masing kegiatan pada proyek tertentu berdasarkan urutan kegiatan dan libur pada hari Minggu. Yang dilanjutkan oleh baris ke-8 lainnya. Lalu dilanjutkan baris ke-9 menghitung tanggal early start masing-masing kegiatan pada proyek tertentu berdasarkan urutan kegiatan tanpa menambahkan hari libur. Lalu dilanjutkan dengan baris lainnya di baris 10, dan di baris 11 jika terdapat hari libur pada proyek tersebut. Dilanjutkan baris 12 menghitung tanggal early start dan late start masing-masing kegiatan pada proyek tertentu berdasarkan urutan kegiatan dan libur pada hari Minggu. Baris 13 dilanjutkan dengan lainnya, dan baris ke-14 dilanjutkan menghitung tanggal early start dan late start masing-masing kegiatan pada proyek tertentu berdasarkan urutan kegiatan tanpa menambahkan hari libur. Yang ke-15 dilanjutkan dengan menyimpan status validasi proyek pada database. Lalu dilanjutkan mengembalikan nilai variabel status validasi proyek berhasil. 17 dilanjutkan dengan lainnya. 18 mengembalikan nilai variabel status validasi proyek gagal. 19 dilanjutkan dengan lainnya. Lalu di sini kita akan melihat tentang perancangan antarmuka. Di sini ada sebuah gambar yang menjelaskan tentang perancangan antarmuka yang akan kami jelaskan lebih detail oleh saudara. Saya Dikdan Maulana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu ada beberapa bagian untuk perancangan antarmuka. Di sini ada keterangannya, itu untuk bagian 1 itu berisi foto profil akun serta nama usernya dan menu sidebar untuk melakukan navigasi ke halaman lain. Nah, untuk bagian kedua ini berisi foto profil akun beserta username-nya, ada menu top bar, dan terdapat tombol logout untuk keluar dari sistem tersebut. Untuk bagian ketiga ini ada berisi combo box untuk memilih proyek yang diinginkan. Kita bisa memilih proyek apa yang ingin dilakukan itu pada menu bagian nomor 3. Kemudian yang keempat itu bagian ini berisi
informasi rangkuman kegiatan proyek. Nah, pada nomor 4 ini ada sejumlah informasi yang akan dilakukan untuk kegiatan proyek. Untuk bagian kelima, berisi daftar kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Di situ ada beberapa jumlah daftar kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang keenam itu berisi grafik susunan kegiatan yang dibuat dengan berdasarkan GPM. Selanjutnya untuk pengimplementasian pengembangan perangkat lunak sistem aplikasi manajemen proyek itu menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai proses logika aplikasi di sisi server dan JavaScript sebagai pemroses logika aplikasi di sisi klien. Nah, untuk pengodean PHP dibantu dengan menggunakan kerangka kerja CodeIgniter. Dan pengkodean JavaScript-nya dibantu dengan menggunakan library jQuery. Kemudian di sini ada kode atau codingan implementasi algoritmanya. Itu ada beberapa yang itu ada function itu yang pertama itu untuk validasi rencana di proyek, kemudian proyek dan urutannya. Function ini bagian utama pada program untuk menyelesaikan perintah yang akan kita lakukan. Kemudian ada count rencananya itu ada get rencana kegiatan, kemudian ada ID proyeknya. Fungsi dari count itu untuk menghitung jumlah elemen dalam array tersebut. Kemudian ada if count rencana, ada urutan, echo proyek, ada hari libur. Echo itu fungsinya untuk menampilkan teks. Di situ ada urutan key, if. Kemudian ada untuk update tanggalnya itu data, ada start, ada str atau time. Itu untuk fungsinya itu untuk menguraikan tanggal waktu. Jadi dari mulai tanggal, hari, jam itu dari untuk pemanggilan str atau time. Di situ ada durasi, kemudian tanggal mulai, untuk menghitung minggu. Kemudian untuk selanjutnya implementasi basis datanya, yaitu pengimplementasian basis data dilakukan berdasarkan perancangan yang telah dibuat untuk di sebelumnya. Sistem aplikasi manajemen proyek menggunakan MariaDB sebagai tempat penyimpanan data perangkat lunak. Baiklah, saya Jaya Sasmita ingin melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh teman saya. Jadi saya ingin mempresentasikan implementasi antarmuka rencana kegiatan proyek, yaitu seperti gambar di atas. Rencana kegiatan proyek merupakan halaman yang ditampilkan setelah pengguna memilih menu proyek. Rencana kegiatan proyek yang terdapat pada bagian atas atau top bar aplikasi. Nah, jadi pada halaman ini terdapat informasi mengenai rencana kegiatan proyek yang dibuat dalam bentuk tabel dan grafik CPM. Implementasi antarmuka CPM. Implementasi antarmuka susunan kegiatan proyek ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, antarmuka susunan kegiatan proyek merupakan halaman yang ditampilkan setelah pengguna memilih menu proyek susunan kegiatan proyek yang terdapat pada top bar aplikasi. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai susunan kegiatan proyek yang dibuat dalam bentuk Gantt chart. Nah, selanjutnya yaitu pengujian. Jadi pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun oleh memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Penelitian ini melibatkan 4 jenis pengujian. Di antaranya adalah pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian kompatibilitas. Ya, perkenalkan saya Mulyana. Saya akan melanjutkan presentasi dari sahabat saya sebelumnya.
Di sini kita masuk ke pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Penelitian ini melibatkan 4 jenis pengujian, di antaranya pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian kompatibilitas. Next kita masuk ke pengujian unit, di mana pengujian unit ini memiliki fokus untuk memverifikasi unit terkecil, yaitu komponen atau modul dari sebuah software dengan menggunakan desain level komponen dapat digunakan sebagai panduan untuk menguji jalur kontrol yang penting untuk menunjukkan kesalahan yang terdapat pada suatu modul. Kemudian pengujian integrasi. Pengujian integrasi memiliki fokus untuk menguji gabungan fungsi komponen perangkat lunak, perangkat keras ataupun keduanya telah bekerja sama dengan benar atau tidak. Berikut ada pengajuan validasi. Di sini kita punya tabel, ada nama kasus uji dan menambah data progres dalam proyek. Yang pertama ada objek pengujian F32 SRS F02. Di sini juga ada tujuan pengujian. Di sini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat menambah data progres proyek. Kemudian di sini ada prosedur pengujian. 1. Aktor memilih menu progres proyek. Yang kedua, aktor memilih proyek. Yang ketiga, aktor memilih tombol tambah progres. 4. Aktor mengisi formulir input progres proyek. Dan yang kelima adalah aktor memilih tombol simpan. Hasil yang diinginkan. Jadi hasil yang diinginkan di sini adalah sistem berhasil menyimpan data progres proyek ke dalam sistem basis data atau database. Hasil pengujian. Sistem menyimpan data progres proyek ke dalam sistem basis data dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Dan di sini statusnya adalah valid. Kemudian kita masuk ke tabel pengujian kompatibilitas. Yang pertama ada di sini adalah nama browsernya Internet Explorer. Ada versi 9, 10 dan 11. Ada browser Edge versi 15, Firefox versi 53, Safari versi 10, Opera versi 44, Chrome versi 58, iOS versi 10, dan yang ke-8 adalah Android versi 4. Di sini ada browser version berdasarkan pengujian kompatibilitas di atas. Masing-masing memiliki critical issue, major issue, dan minor issue. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama sesuai di tabel. Dan kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan, pada tahap perencanaan sistem menghasilkan kelas diagram, sequence diagram, physical data, model, perancangan komponen, dan perancangan antarmuka. Pada tahap perancangan sistem menghasilkan kelas diagram, sequence diagram, physical data, model, perancangan komponen, dan perancangan antarmuka ini, proses pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian unit, pengujian validasi, dan pengujian kompatibilitas. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Ya, terima kasih sudah memperhatikan.